Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Dr. Ira, saya bicara Bapak siapa? Pak Bagus, Bapak Bagus, usianya berapa Pak? 35 tahun, Baik, Bapak alamatnya di mana? di Gunung Agung. Di Gunung Agung ya Pak ya. Baik, Bapak keluhannya apa ya Pak nggih? Nyeri dada dan sesak. Bapak merasakan nyeri dada dan juga sesak ya Pak nggih. Baik, kalau begitu saya akan melakukan pemeriksaan kardiologi atau pemeriksaan jantung. Untuk itu Bapak bersedia? Iya. Baik, kalau gitu Pak silakan, saya persilakan untuk berbaring di bed ya Pak ya. Karena Pak sudah melepaskan pakaiannya, langsung berbaring saja ya Pak ya. Baik Pak, dalam pemeriksaan kardiologi ini saya akan melakukan pemeriksaan pada beberapa daerah dada bagian depan Bapak dan juga pada beberapa bagian jantung Bapak ya Pak ya. Yang pertama saya akan terlebih dahulu memeriksa bagian ictus cordis dari jantung Bapak, di mana itu merupakan salah satu bagian jantung yang biasanya denyutan atau pulsasinya itu terlihat ke permukaan ya Pak ya. Untuk itu saya pemeriksaan yang pertama saya akan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dengan teknik inspeksi atau mengamati dari permukaan, khususnya pada daerah di mana tempat ictus cordis jantung Bapak itu berada, untuk melihat apakah pulsasi atau denyutannya itu teraba atau tidak, terlihat atau tidak ya Pak ya ke permukaan, di mana nanti saya akan mengamatinya dari sebelah kanan ya Pak ya. Untuk itu Pak bersedia? Baik, saya permisi mengamati ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih. Hasilnya pada saat pemeriksaan inspeksi tadi, khususnya pada bagian ictus cordis jantung Bapak itu tidak terlihat denyutan atau pulsasinya ke permukaan ya Pak ya. Dan memang keadaannya normal seperti itu, walaupun pada beberapa keadaan seperti pada orang yang tubuhnya kurus itu bisa saja terlihat pulsasinya ke permukaan ya Pak ya. Baik, berikutnya saya akan lanjutkan ke pemeriksaan palpasi atau dengan teknik meraba dan juga menekan pada daerah dada Bapak, khususnya pada bagian ictus cordis jantung Bapak. Untuk itu Pak bersedia? Baik, permisi ya Pak ya. Pertama saya meraba dulu menggunakan sepertiga distal dari 2, 3, dan juga 4 saya. Dimulai dari angulus sterni, digeser ke lateral sinistra, ke interkostal kedua, saya palpasi perlahan sampai ke interkostal kelima untuk meraba ictus cordis dari pasien yang terletak di interkostal kelima, linea midclavicular sinistra. Baik Pak, saya sudah bisa meraba ictus cordis Bapak. Hasilnya amplitudo dan juga iramanya itu cepat dan lembut ya Pak ya. Kemudian juga diameternya tidak melebihi daripada 1 interkostal. Berikutnya saya akan lanjutkan ke pemeriksaan palpasi juga, namun kali ini dengan menggunakan ujung satu jari saya, karena di sini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pulsasi atau tekanan atau denyutan dari ictus cordis jantung Bapak. Sekarang kita bisa mengetahui seberapa besar kekuatannya Pak ya. Permisi ya Pak. Baik Pak, terima kasih. Hasilnya pada saat saya meraba tadi itu denyutannya memang teraba ya Pak ya, namun tidak ada kekuatan yang berlebih dari kekuatan denyutan ictus cordis jantungnya. Baik, sekian untuk pemeriksaan inspeksi dan juga palpasi. Berikutnya saya akan lanjutkan ke pemeriksaan perkusi ya Pak ya, di mana bertujuan untuk mengetahui batas-batas jantung Bapak, sehingga kita bisa mengetahui apakah terjadi pemeriksaan jantung atau tidak. Dan nanti saya akan bisa dengan sedikit mengetuk pada bagian dada Bapak. Untuk Bapak bersedia? Baik, permisi ya Pak ya. Pertama saya akan terlebih dahulu menentukan batas jantung kiri Bapak, dimana itu saya mulai dari penentuan batas paru dan juga hati terlebih dahulu. Permisi ya Pak ya. Saya mulai dari angulus sterni, digeser ke lateral dextra, interkostal kedua, diperkusi perlahan ke inferior untuk mendapatkan perubahan bunyi ketok dari nada sonor ke peka yang merupakan batas paru hati. Permisi ya Pak. Baik, kemudian saya naikkan 2 jari ke atas, lalu perkusi kembali ke arah media untuk mendapatkan perubahan bunyi ketok yang merupakan batas dari paru jantung kanan pasien. Baik Pak, hasilnya pada batas kanan dari jantung Bapak itu terletak tepat di tepi kanan tulang dada Bapak, itu di sela iga ke-6. Baik, untuk batas kanan jantung pasien terletak pada linea sternalis dextra di interkostal ke-6. Berikutnya saya akan lanjutkan ke pemeriksaan untuk penentuan batas kiri jantungnya, dimulai dari letak ictus cordis yaitu di interkostal ke-5. Baik Pak, berikutnya saya akan lanjutkan untuk pemeriksaan perkusi penentuan batas jantung kirinya Pak ya. Permisi ya Pak. Dimulai dari interkostal ke-5, diperkusi perlahan ke media untuk mendapatkan perubahan bunyi ketok yang merupakan batas kiri jantung pasien. Permisi ya Pak. Baik, berikutnya saya akan lanjutkan ke perkusi ke arah superior atau ke arah atas untuk menentukan batas kiri jantung keseluruhan dari pasien. Permisi ya Pak.
untuk batas kiri jantungnya sudah selesai penentuannya, itu terletak tepat di slide kelima ya Pak ya, tepat di letak ictus coris jantung Bapak tadi. Baik, untuk batas kiri jantung pasien terletak di linea midclavicular sinistra di interkostal kelima. Kemudian pada interkostal keempat terletak di 1 cm ke medial dari linea midclavicular sinistra. Pada interkostal kedua terletak 2 cm ke medial dari linea midclavicular sinistra atau tepat di linea sternalis sinistra. Dan pada interkostal kedua sudah terletak di bawah sternum. Baik Pak, berikutnya saya lanjutkan ke pemeriksaan untuk penentuan batas atas jantungnya ya Pak ya. Permisi ya Pak, di sini saya mulai dari perkusi dari fossa supraclavicular ke inferior untuk merupakan perubahan bunyi ketok. Baik Pak, untuk batas atas jantungnya sudah selesai. Hasilnya diperoleh batas atas jantung Bapak itu terletak pada sela iga ketiga, tepatnya di tepi kiri dari tulang dada Bapak ya Pak ya. Baik, untuk batas kiri jantung pasien terletak pada interkostal ketiga, tepatnya di linea sternalis sinistra. Baik Pak, untuk pemeriksaan kardiologinya sudah selesai, yaitu pemeriksaan pada ictus coris jantung dan juga pemeriksaan penentuan batas jantungnya. Karena sudah selesai, saya persilakan Pak untuk bangun kembali ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih. Untuk pemeriksaannya sudah selesai. Hasilnya semua dalam keadaan baik ya Pak ya. Ictus corisnya itu dalam keadaan baik dan juga tidak ada perbesaran jantung. Semoga sesak napas dan juga nyeri darah Bapak itu cepat sembuh ya Pak ya. Terima kasih.